Satu masalah yang sering mengemuka dan berulang adalah misalnya nelayan itu melewati garis batas. Saling begitu ya, misalnya Malaysia dan Indonesia. Kedua nelayan ini kadang-kadang dianggap melewati garis batas dan akhirnya bermasalah, dan ini berulang karena yang terakhir juga ini terjadi. Apakah data-data ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat, misalnya nelayan yang memang sehari-hari beraktivitas di daerah perbatasan dan tentu rawan untuk menjadi bagian dari konflik? Mungkin Pak Haridis dulu, nanti saya ke Pak Santoso. Jadi kalau peta yang dipakai nelayan, peta laut itu bisa dibeli di mana? Ada, disediakan ya, bisa didapatkan, dan itu memang untuk masyarakat. Peta itu untuk masyarakat, untuk pelayaran itu untuk masyarakat. Jika setiap nelayan harusnya mempunyai peta. Tapi kadang-kadang juga kalau nelayan yang tradisional itu belum tentu bawa peta. Dan juga yang misalkan GPS, misalkan bisa dibantu oleh GPS. Apakah kita udah lewat atau belum? Ya. Kadang-kadang kalau nelayan tradisional tidak pakai itu mungkin kebablasan juga bisa. Tapi masalahnya juga batas dengan Malaysia itu ada juga banyak batas yang belum selesai. Jadi masih kita klaim di Indonesia di sana, tapi itu belum selesai. Banyak yang masalah batas laut yang untuk utamanya ZEL itu belum selesai dengan Malaysia. Jadi juga penjagaan juga mungkin di sini perlu juga ditambah kekuatan untuk menjaga perbatasan laut. Contoh, beberapa tahun yang lalu saya dari Polonipah dengan pejabat yang lain akan kembali ke Batam. Kita ingin lihat mana sih batas maritim dengan batas laut dengan Singapura. Belum sampai ke perbatasan laut, itu kapalnya patrolnya Singapura sudah datang mendekat. Pak, ini jangan lewat ke sini. Ini batas ini. Begitu lama, nggak lama pesawat atasnya langsung lewat. Itu saking ketatnya. Begitu juga saya tadi sampaikan di Kalimantan, Kodam yang punya perbatasan dilengkapi dengan helikopter. Minimal kalau kita di Kalimantan, kita akan terbang sedikit aja. Helinya Malaysia langsung nanya, dengan sopan dia akan nanya, istilah mau kemana segala macam nanya, betul ada aksi. Tapi kita kalau tidak punya pesawat, itu kan kita tidak bisa aksi. Sehingga saya juga memohon juga Kodam perbatasan dibedakan, ditambahkan tambah dengan ada helikopter jaga perbatasan dulu dari saya. Pak Santoso kayaknya ada yang mau disampaikan. Jadi begini. Memang kita sendiri masalah batas di laut itu kita sudah ada kesepakatan dengan dari 10 negara kita berbatasan. Dari 10 negara itu sudah 8 negara yang ada kesepakatan, yaitu batas laut teritorial yang sejauh 29. Nah dari situ kadang-kadang seperti katakan Pak Haris tadi, nelayan khususnya kalau nelayan yang tradisional ini yang tidak memiliki GPS ini memang kadang-kadang lewat. Nah inilah yang jadi permasalahan, sering jadi permasalahan. Selain itu tadi katakan Pak Haris juga bahwa batas-batas ini ada yang belum terselesaikan. Misalkan dengan Malaysia itu di Selat Malaka bagian barat ini masih belum terselesaikan. Juga